sekarang kita melihat yaitu hari ini pertemuan ini yaitu menjelaskan atau paling tidak kita mempelajari bentuk-bentuk korosi berdasarkan serangannya dan juga korosi di berbagai kondisi atau lingkungan. Ya. Yang pertama kita berbicara mengenai bentuk korosi berdasarkan serangannya. Kalau kita melihat bahwa bentuk korosi kita mengenal itu apa? Ya. Berdasarkan serangan korosinya terdapat beberapa bentuk, yaitu korosi merata, korosi galvanik, korosi selektif, korosi intergranular, korosi celah atau crevice corrosion, pitting corrosion, korosi akibat fluida atau pitting, ya, itu adalah pitting corrosion, korosi erosi dan kavitasi. Sedangkan yang terakhir adalah bentuk korosi akibat lingkungan dan tegangan. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan korosi under insulation atau sering disebut dengan CUI. Ya, kalau Anda melihat yang dimaksud dengan korosi merata apa? Ya, korosi merata adalah jenis korosi terjadi pada seluruh permukaan logam, paduan yang terpapar terbuka ke lingkungan yang berlangsung dengan laju korosi hampir sama. Dan hampir seluruh permukaan logam menampakkan terjadinya proses korosi. Di mana bahwa korosi merata sebetulnya penyebabnya bahwa proses anodik dan katodik berlangsung pada permukaan logam, terdistribusi secara merata. Berarti lingkungannya juga akan merata. Misalnya adalah korosi atmosfer, pada logam atau paduan yang aktif terkorosi. Ya. Di mana bahwa laju korosi ini hampir sama di permukaannya. Ini contoh korosi merata. Ya. Ini juga korosi merata karena di atmosfer ini adalah tangki yang sudah lama. Ini korosi merata. Ini juga salah satu contoh korosi merata. Di mana bahwa penentuan laju korosi kita gunakan bahwa V sama dengan dA kali T atau 534 W dA kali T. V adalah kehilangan berat dalam miligram, densitasnya adalah gram per sentimeter pangkat 3, luas spesimennya terdapat inch kuadrat, sedangkan waktu adalah waktu pemaparan, di mana satuannya adalah MPY, artinya mil per liter. Ya, MPY artinya sama dengan mil per liter. Mil per year. Ya, ya ini MPY. Kemudian beberapa laju penetrasi di lingkungan, kalau kita lihat MPY, milimeter per MPY, mils per liter, milimeter per year, atau M per years, meter per years. Ini adalah kalau kita lihat bahwa 1 sampai 5 MPY atau 0,02 sampai 0,1 itu adalah bagus. Tetapi kalau sudah 50 sampai 200 MPY itu adalah jelek atau 1 sampai 5 mm per year. Itu tidak disarankan untuk logam yang punya laju korosi seperti ini. Ya. Itu adalah korosi merata. Mekanismenya kalau kita lihat bahwa korosi atmosfer, Fe di anodik jadi Fe2 positif, sedangkan di katodiknya adalah O2 plus H2O menghasilkan OH-. Jadi itu adalah di anodik dan katodik, kemudian bahwa Fe2 positif dan OH- melibatkan reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya FeOH2 kali.
Pengendaliannya adalah penambahan inhibitor pada larutan kalau larutannya adalah sama. Tapi kalau atmosfer adalah menggunakan inhibitor dalam fase uap. Biasanya teknik pelindungannya juga menggunakan proteksi anodik dan katodik. Lapisan ini adalah paling efektif untuk lingkungan atmosfer. Kemudian juga material yang sesuai dengan lingkungannya. Korosi galvanik itu terjadi akibat dua logam yang tidak sama, mempunyai potensial reduksi standar berbeda, saling kontak. Jadi korosi galvanik itu terjadi bila logam yang berbeda atau mempunyai potensial reduksi berbeda itu saling kontak. Di mana logam yang mempunyai potensial lebih rendah atau lebih negatif akan mengalami korosi lebih parah dibandingkan logam yang mempunyai potensial lebih positif. Ini bentuknya contoh korosi galvanik. Jadi dua logam yang saling kontak kita lihat di sini karena terjadi loncatan. Ya, ini adalah beberapa contoh logam yang mengalami korosi galvanik. Ini juga ada paku keling, kemudian tembaga dilapisi diisolasi, kemudian di situ ada baja penyangganya, kemudian mengalami produk korosi sehingga di situ akan terjadi proses pelengkungan karena terjadi produk korosi. Maka paku kelingnya di situ akan rusak. Ini adalah deret galvanik. Deret galvanik berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menentukan di lingkungan tertentu apabila akan menyambungkan dua logam. Kalau dua logam itu tidak sama, dicari yang mempunyai beda potensialnya berdekatan supaya laju korosinya lebih rendah. Korosi lokal itu ada dua yang dikenal dengan pitting corrosion dan crevice corrosion, yaitu korosi celah dan korosi sumuran. Dua-duanya sebetulnya adalah korosi lokal, di mana korosi sumuran itu terjadi apabila permukaan logam atau lapisan logam, lapisan pelindung seperti coating atau lapisan pasif, itu tergores. Setelah tergores atau aus atau rusak, maka permukaan logam kontak dengan lingkungan yang korosif. Setelah kontak, maka akan mengawali terjadinya reaksi korosi. Makin lama, daerah yang rusak tadi atau sedikit tadi menyebabkan konsentrasi di dalamnya akan semakin berkurang. Sehingga di dalam korosi ini akan menyebabkan terjadinya lubang. Ya. Ini bentuknya. Jadi setelah tergores, maka makin lama akan semakin parah. Khususnya korosi pada baja karbon. Ya. Ini juga korosi sumuran. Jadi rusak permukaannya. Ini mekanismenya. Jadi lapisan pelindung itu rusak, maka akan terjadi reaksi anodik dan katodik. Anodiknya logam, kemudian di udara akan ditarik ke permukaan logam, sehingga yang sudah tergores tadi, ada beberapa ion yang masuk, maka akan menyebabkan yang daerah terluka akan bersifat anodik, sedangkan di daerah sekitar
bersifat sebagai katodik. Ini kita lihat kemarin ada ada polarisasi anodik dan katodik, sehingga kalau kita lihat dari polarisasinya, maka pada sel galvanik atau korosi sumuran ini maka akan terjadi tegangan balik, ya. Maka itu yang disebut dengan potensial pitting. Ini juga mekanismenya dari awal tahap pertama itu ada logam, kemudian dengan lingkungannya ada lapisan pasif. Yang kedua, kemudian lapisannya tergores, maka akan kontak sehingga makin lama akan menyebabkan terjadinya rongga. Ya, ini tahapan pitting. Jadi potensial pittingnya mulai dari situ. Kemudian makin naik potensial pitting. Potensial korosi lebih besar daripada pitting, maka logam akan mengalami pitting atau sumuran. Potensial korosi ini lebih kecil dari potensial pitting, maka logam tidak mengalami proses korosi sumuran. Ini contoh korosi tadi, sumuran atau lubang. Ya. Ini polarisasi anodik, jadi bahwa reaksi anodik ini terjadi pitting adanya klor, maka logam itu akan lajunya akan semakin naik, kemudian dia akan turun cukup lama ke daerah pasif karena terjadi bentuk lapisan pasif. Kemudian kalau terjadi klor dia akan terjadi potensial balik, jadi akan turun. Ya, itu adalah polarisasi atau terjadi pitting corrosion. Sedangkan korosi celah terjadi pada celah antara dua komponen. Misalnya pada mur atau baut, ini contohnya. Ini dua celah pada sambungan. Jadi diawali pembentukan korosi. Awalnya korosi merata di permukaan logam. Kemudian dengan adanya celah, maka konsentrasi zat-zat korosif di antara celah tadi, di celah itu semakin berkurang karena menyebabkan terjadinya anodik. Makin lama yang di luar akan masuk ke dalam, sehingga di dalam celah akan bersifat semakin katodik. Ya, itu yang dimaksud dengan korosi celah atau crevice corrosion. Ini contoh, jadi ini juga parah karena ada rongga-rongga. Sebelahnya di sini juga adalah pada gasket dan muncul korosi celah. Ya ini dan mulai rusak. Ini mekanismenya. Ini adalah diperbesar, jadi korosi merata. Makin lama di dalam celah itu akan semakin parah. Berarti di dalam celah akan semakin anodik. Ya. Kalau ditanyakan apa perbedaan antara korosi celah dan korosi sumuran atau pitting corrosion dengan crevice corrosion? Oke, terus korosi, bentuk korosi intergranular. Bentuk korosi pada paduan logam akibat terjadi reaksi antara unsur logam tersebut di batas butir. Pada bajatan karat austenit, bila diberi perlakuan panas, nah ini, jadi pada proses pengelasan, maka akan terbentuk krom karbida
yang akan mengendap di batas butir. Itu adalah sebagai produk korosinya. Nah, ini daerah pengelasan. Itu kanan dan kiri, itu yang disebut dengan daerah yang rawan terhadap korosi. Yang sering disebut dengan ini daerah rawan korosi di antara batas butir. Ya. Karakteristiknya adalah paling sering terjadi pada SS austenite. Dapat juga terjadi pada stainless steel ferritic dan paduan logam tahan karat yang berbasis nikel dan aluminium. Korosi batas butir pada paduan aluminium disebabkan adanya endapan CuAl2 dan FeAl3 di katodik, serta Mg5Al8 dan MgZn3 daerah anodiknya. Itu adalah pada logam paduan. Beberapa cara mengurangi kerawanan logam terhadap korosi intergranular, yaitu menggunakan baja berkarbon rendah, melakukan perlakuan panas pasca pengelasan, yaitu melarutkan endapan, menambahkan titanium atau niobium yang lebih cepat sehingga membentuk karbida, sehingga berfungsi titanium dan niobium itu berfungsi sebagai stabilisator. Korosi selektif sebetulnya adalah korosi yang terjadi pada paduan logam karena pelarutan salah satu unsur paduan yang lebih aktif. Contohnya paduan seng dan tembaga. Oke, paduan seng dan tembaga, mana yang mengalami korosi lebih cepat? Radian. Seng dan tembaga, mana akan mengalami korosi lebih cepat? Halo, masih bergabung? Masih, Pak. Ya. Ya. Tembaga dan seng, mana akan mengalami korosi? Atau paduan tembaga seng? Apa? Seng ya? Oke. Seng, Pak. Oke, tembaga dan seng. Paduan apa? Nama paduannya apa? Tembaga dan seng. Masih ingat paduan apa? Atau logam campuran? Aloi? Perunggu, Pak. Perunggu. Kalau perunggu apa dengan apa? Kuningan, Pak. Ya, kuningan. Ya, jadi kuningan, pada kuningan itu nanti akan terjadi proses pelarutan. Ya, jadi akan terjadi pelarutan, seng akan tumbuh keluar dari logam sehingga seng aluminium tembaganya akan muncul keluar. Sehingga akan terbentuk tadi. Itu yang dimaksud dengan korosi selektif. Kemudian bisa juga misalnya pada baja karbon, yaitu terjadi pada grafit, yaitu besi cor. Dengan besi meninggalkan paduan dari karbon dan grafit, sehingga logamnya menjadi keropos dan ketas. Di mana pada korosi selektif biasanya namanya sesuai dengan logam yang larut. Ya, ini pada kuningan akan keluar ke permukaan logam, sedangkan seng meninggalkan di logamnya.
Oke. Kemudian korosi akibat aliran fluida, yaitu yang menyebabkan korosi erosi, kavitasi, dan pitting. Kalau kita lihat bahwa korosi erosi terjadi pada 3 kondisi, yaitu pada aliran apa? Laminer, turbulen, dan juga perunggaan. Contohnya misalnya dalam suatu pipa, itu ada pipa yang tergores sedikit atau ada kotoran. Maka tadi aliran fluida itu menjadi aliran laminer, kemudian karena kotoran maka akan terjebak menjadi turbulen. Jadi dengan adanya turbulen itu akan semakin besar, maka akan mencari serangan. Sehingga akan menjadi parah, sehingga menyebabkan terjadinya korosi erosi. Ya. Jadi korosi erosi disebabkan karena efek-efek mekanik tadi, seperti pengausan, abrasif, dan juga gesekan antara fluida dengan logam atau dengan pipa. Ini beberapa bentuk kondisi penyebab korosi erosi. Kita ambil contoh misalnya adalah kondensor pada Kuningan. Itu di dalam air laut. Ini contohnya korosi erosi dan kavitasi pada pipa atau pada pompa. Di sini kita lihat pada dinding-dinding. Dengan adanya fluida, maka di tepi-tepi itu akan terjadi serangan korosi erosi. Ini contoh lain. Ya, ini mula-mula karena ada tadi lapisan yaitu turbulen, mekanismenya kalau kita lihat dari laminer kemudian menjadi turbulen, makin lama akan semakin besar. Ya. Kemudian korosi akibat tegangan dan lingkungan korosif. Biasanya ada kita kenal di sini adalah ada 3, yaitu disebut dengan stress corrosion cracking atau korosi retak tegang, korosi retak fatigue atau corrosion fatigue cracking (CFC), kemudian korosi akibat pengaruh hidrogen atau korosi industri hidrogen. Di mana ketiga bentuk korosi ini merupakan material mengalami keretakan akibat tegangan mekanik dan lingkungannya. Jadi karena ada tegangan, kemudian lingkungan korosif, dan juga material yang akan mengalami proses korosi. Ini beberapa karakteristik, ya, karakteristik yang disebabkan oleh ketiga tadi, yaitu SCC atau korosi retak tegang, corrosion fatigue, dan juga corrosion akibat hidrogen. Ya, itu bisa nanti dibandingkan, bisa dibaca. Prinsipnya corrosion stress corrosion cracking atau korosi retak tegang ini adalah kegagalan rapuh pada tegangan tarik statik yang relatif rendah dari suatu paduan yang kontak dengan lingkungan korosif. Jadi kondisi yang menyebabkan terjadinya korosi retak tegang yaitu logam atau paduan yang rawan terhadap SCC. Lingkungannya adalah spesifik korosif dan ada tegangan tarik yang statis. Ini daerah yang rawan SCC kalau kita lihat. Ini adalah kalau kita lihat dari ini polarisasi anodik, kemudian ini yang disebut dengan daerah yang rawan, yaitu daerah batas pasif, yaitu dari korosif menjadi pasif atau dari pasif menjadi korosif. Itu rawan terhadap SCC. Jadi SCC
Akibatnya ada korosi lingkungan yang korosif, ada tegangan tarik, dan juga material yang rentan terhadap korosi retak tegang. Ya, ini karakteristiknya. Logam murni lebih tahan terhadap SCC daripada paduan. Kerawanan terhadap SCC meningkat bertambahnya kekuatan pada paduan sejenis. Penjalanan retakan SCC adalah intergranular dan bisa juga transgranular. Artinya tegangan tegak lurus terhadap arah tegangan tarik. Sedangkan transgranular itu memotong butiran menurut bidang kristal. Sedangkan intergranular adalah mengikuti batas butir. Retakan terutama disebabkan oleh patah mekanik dan dibantu oleh pelarutan anodik. Ujung retakan runcing dan tidak terdapat produk korosi dalam retakan. Jadi ini produk korosinya tidak ada, tapi di sini akan retak. Berarti terjadi patah. Ini transgranular pada kuningan, kemudian intergranular pada baja karbon. Ya, kalau fatigue, kegagalan rapuh suatu paduan akibat tegangan yang berfluktuasi dalam suatu lingkungan yang korosif. Produk korosi dalam retakan itu tumbuh secara perlahan. Permukaan patahan, fatigue menunjukkan garis-garis pantai. Dan ini CFC pada boiler. Contohnya seperti ini, SCC dan AIC. Ya, ini kalau kita lihat sebelahnya adalah AIC karena ada serangan. Kemudian di sini adalah fatigue, itu karena adanya tegangan berulang. Jadi fatigue sebetulnya adalah korosi retak atau karena kelelahan, yaitu karena ada tegangan siklis ya berkali-kali. Atau dengan kata lain bahwa suatu material itu sudah lelah, usianya mungkin sudah waktunya, sehingga dia sudah akan lama-lama mengalami keretakan. Oke, bentuk korosi yang terakhir yang disebut dengan corrosion under insulation. Jenis korosi atmosfer yang terjadi pada logam-logam yang tertutup oleh suatu insulasi. Bentuk umum dari COI sebetulnya adalah korosi merata, pitting corrosion, dan crevice corrosion. Sumbernya atau dari campuran yang ada biasanya ada air hujan atau air yang terjebak di dalam tekukan, yaitu di bawah insulasi. Di mana bahwa suatu insulasi adalah peralatan logam yang digunakan untuk tujuan personal protection, yaitu bahwa suatu insulasi logam digunakan untuk tujuan agar temperatur proses tetap terjaga dan tidak kehilangan panas yang berlebihan. Itu adalah tujuannya. Ya, ini material insulation bisa menggunakan walls, tapi bisa juga menggunakan aluminium silika. Ya, itu beberapa bentuk korosi. Ya, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Silakan. Lihat tadi perbedaan korosi yang lokal itu sama yang satu lagi Pak, yang tadi Bapak tanya itu juga jadi pertanyaan saya. Apa perbedaannya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita pegang
besi yang berkorosi, ya Pak. Betul. Yang kedua, kalau misalnya kita pegang besi yang berkorosi, kayak pegang di tangga di polban juga kan itu ada kayak udah berkorosi gitu ya Pak. Nah itu bahaya atau gimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Kalau kita lihat korosi sumuran dan korosi celah atau disebut tadi pitting corrosion dan crevice korosi, perbedaannya di mana? Yaitu di inisiasinya, di awal terjadinya korosi. Kalau pitting corrosion itu diawali dengan rusaknya lapisan pelindung atau tergores misalnya. Kalau tergores berarti sebagian kecil yang kontak dengan logam atau dengan lingkungan. Karena sudah kontak dengan lingkungan, makin lama dia akan makin parah. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak cepat dirawat. Berikutnya, kalau korosi celah, prinsipnya ada celah, yaitu dua sambungan yang ada celah. Oleh karena itu, sambungan itu harus diperkecil, maka harus ditutup tadi. Misalnya pada bor baut, itu walaupun kecil dan pada itu suka ada celah. Kalau tidak dirawat, misalnya kasih oli atau apa, itu akan menyebabkan cepat terjadi korosi. Karena ada air yang terjebak atau udara lembab. Ya, itu yang pertama. Kemudian tahap selanjutnya sama sampai di akhirnya. Kemudian produk korosi yang kita pegang, berarti itu kan kotor. Kira-kira berbahaya enggak? Ya, itu kan reaksi besi dengan oksigen, berarti oksida. Besi menyebabkan penyakit apa? Ya. Karena logam umumnya berbahaya karena senyawa kimia. Dan itu senyawanya adalah oksida. Paling tidak berbahayanya pertama tangannya kotor. Kalau kena mulut, untuk makan atau mau untuk minum, otomatis akan mempengaruhi. Ya, itu bahayanya. Oleh karena itu, kalau kalian pegang pakai itu, mau tidak mau kalian harus cuci tangan. Itu sementara yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Namanya siapa? Oke, sebutkan nama dan ini biar ada catatannya. Silakan. Nama saya Salsabila Haida. Ya. Izin bertanya Pak, tadi yang rumus laju korosi yang MPY kan itu mils per year ya Pak. Tapi di waktu pemaparannya itu dalam jam. Jadi itu gimana ya Pak? Terus Pak, untuk yang pertanyaan kedua yang tadi di SCC, kan itu diakibatkan karena tegangan tarik. Itu maksudnya tegangan tarik dari logamnya atau kayak gimana ya Pak? Soalnya saya masih belum kebayang gitu Pak, kan logam tuh padat. Jadi apakah ada tegangan tariknya atau kayak gimana ya Pak? Terima kasih. FCC ya. Oke, atau FCC berarti ada tegangan, itu korosi akibat mekanik. Ya. Kalau tadi pertama tadi berbicara mengenai apa? Tegangan tarik ya, betul. Ya. Jadi gini, pegangan tarik atau paduan, misalnya logam-logam itu kan makin lama kalau dimanfaatkan ada tegangan, kena tegangan. Tegangan tarik berarti sering. Ambil contoh aja yang sederhana. Kalian suka main ayunan enggak? Main Pak. Suka enggak? Lupa. Ya. Pernah ya? Oke, paling enggak pernah. Nah, kalau Anda mengenal ayunan itu yang sebetulnya digunakan untuk umum, orang dewasa atau untuk anak-anak? Anak-anak.
Ya, untuk anak-anak. Beban anak-anak sama seusia ya adik-adik misalnya usia kalian. Beratnya sama tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Sehingga kalau digunakan untuk anak-anak terus, kemudian sering juga kadang-kadang digunakan kalian. Usia pakainya sama tidak dengan rencana awal? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Berarti yang sering digunakan oleh orang dewasa itu biasanya cepat rusak. Sehingga kalau Anda lihat, itu pada ayunan di atas itu kan ada tegangan toh ya. Itu maju mundur berarti ada tegangan tarik juga kan itu. Oh iya Pak, ada. Ya, itu ya sebagai lah itu akan makin lama itu akan patah. Kalau udah waktunya biasanya tegangan yang kalau usianya udah lama dan mungkin sudah waktunya, maka akan korosinya menjadi korosi FCC tadi. Jadi di awalnya biasanya ada crack begitu. Jadi ada garis pantainya. Pertama crack, lama-lama karena digunakan makin lama makin tambah lebar, akhirnya patah. Itu yang disebut fatigue corrosion tadi. Tapi kalau yang tegangan tarik tadi, STC, korosi letak tegang, itu memang lingkungannya korosif, kemudian ada tegangan. Artinya begini, kalau Anda lihat kemarin, suatu pipa atau plat yang panjang ditekuk, ada tekukan gitu. Sama yang nggak ditekuk. Yang lebih korosif yang mana? Akan terkorosi lebih awal. Yang ditekuk, Pak. Tekuk, daerah tekukan itu. Kenapa ada daerah tekukan itu paling cepat terkorosi? Karena tegangan tarik ya, Pak. Ya, itu ada tegangan tarik dan struktur yang ada di situ kan menjadi lebih lemah. Batasnya atas butir itu menjadi lebih lemah. Kira-kira seperti itu. Ya, dijawab? Oh iya Pak, sama yang pertanyaan pertama tadi Pak, yang MPY kan Ya. itu mils per year ya Pak? Ya, MPY itu adalah mils per year. Mils adalah satuan panjang. Nah, itu harus angka 534 itu adalah konversi tadi. Misalnya dalam hari harus diubah ke jam. Tetapi dari rumus dasarnya yang kemarin adalah dalam bentuk W. Ya. Kemudian dengan beberapa satuan itu ada konversinya. Itu yang disebut dengan tetapan. Ya. K itu adalah nilai konversi dari yang tadi. Oleh karena itu, dengan angka 534 itu harus strict dengan satuannya. Misalnya luas dalam in kuadrat. Densitas dalam gram per sentimeter kuadrat. Semeter pangkat 3 misalnya itu. Waktu pengkorosiannya dalam jam. Misalnya hari diubah ke jam. Ya, kira-kira seperti itu. Oke? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kalau nggak salah kemarin sempat melihat kalian mengubah dari milimeter per years ke MPY. Itu kalian salah, kalau nggak salah paham atau disebut dengan apa sih sekarang istilahnya apa? Gagal paham. Ya. Jadi harus diubah dulu dari sentimeter ke inch ke mil. Jadi kalau kita lihat bahwa 1 inch itu sama dengan 2,54 cm, sedangkan 1 inch sama dengan 10 pangkat 3 mil. Ya, konversi itu ubahnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Pak, izin bertanya. Ya. Perihal tadi Pak, karakteristik korosi intergranular. Nah,
dapat terjadi pada paduan tahan korosi berbasis nikel serta paduan aluminium, Pak. Kalau seandainya yang murni, Pak, kira-kira akan terjadi korosi intergranular nggak, Pak? Terus sama misalnya, Pak, kan rumus yang dulu yang mengenai laju korosi yang W per A dikali T dikali D. Nah, si luas penampang seandainya merupakan pipa gitu, Pak, dan jadi luasnya itu dikali 2 nggak, Pak? Kalau luas yang dalam itu termasuk nggak? Soalnya kan nggak terekspos gitu, Pak. Mungkin segitu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya. Yang di luar, kalau kita lihat luas pipa, menghitungnya gimana luas pipa? Berarti di luar. Pipa kan berbentuk tabung ya, Pak, berarti Ya, oke. Terus? dan alas dan apa namanya bagian atasnya kan terbuka, jadi hanya Yang seluruhnya terbuka saja. Yang terbuka seluruhnya umumnya. saja. Berarti 2 Ya. VRT. 2 PRT ya, karena keliling lingkaran itu adalah 2 PR, kemudian panjang pipa adalah T. Ya begitu, betul. Iya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. T. Terus sama yang tadi, Pak, pertanyaan yang intergranular. Ya, intergranular itu sebetulnya umumnya pada paduan. Karena apa? Untuk logam tadi biasanya karena panas yang tinggi. Biasanya terjadi pada proses penyambungan logam, yaitu pada proses pengelasan. Karena pada paduan itu kan ada karbon dan juga krom. Kemudian kalau menyambungkan dua logam, pengelasan kan terjadi penyambungan dua logam. Berarti di situ ada proses penghancuran, pelelehan logam di dua permukaan. Maka di daerah dua permukaan batasnya itu merupakan daerah yang rawan. Karena pada proses pengelasan itu diperlukan panas. Sehingga yang daerah panas dan dingin itu adalah rawan terjadinya korosi tadi. Produk korosinya seperti terbentuk krom karbida. Supaya tidak terjadi krom karbida di antara batas butir, maka pengendaliannya perlu pemanasan. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau logam yang murni, terjadinya korosi intergranular itu kemungkinannya kecil. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, ada lagi?
Oke. Oke, silakan. Ini ditulis saja untuk tugas ya. Ini ada 4 poin. Ya. Ini ada berapa? Ada 6 poin. Bisa dicatat atau di foto, silakan. Ya. Ini ya. Ya. Berikutnya kita mengenal adalah korosi lingkungan, akibat lingkungan. Misalnya apa? Lingkungan. Yang pertama, korosi apa? Atmosfer. Artinya apa? Korosi atmosfer. Silakan. Masih bergabung? Masih, Korosi Pak. atmosfer. Apa kira-kira korosi atmosfer? Yaitu korosi logam yang di lingkungan atmosfer. So, oke, penyebabnya apa? Oke, penyebabnya Gas-gas yang ada di udara, Pak. oke, gas-gas yang ada di udara. Oke, apalagi? Ya, silakan. Patiatul. Ada? Oke, sekaligus dicek. Anggi? Anggi kayaknya jarang muncul ya. Ada? Oke, apa penyebab korosi atmosfer? Logam di atmosfer, apa saja? Apa? Fahmi? Ya, Fahmi? Penyebabnya apa saja? Ya, tadi Salsabila? Garam yang terkandung di udara, Pak.
Garam, gas, garam yang terkandung berarti komposisi udara ya. Pertama di sini muncul aja udara lembab. Ya, garam di udara misalnya apa? Ya, sebetulnya gas dan garam, tapi udara lembab itu juga penyebab. Terus Temperatur. oke, temperatur atau suhu, apalagi? Curah hujan. Oke, curah hujan. Oke, di musim kemarau dan musim dingin, musim penghujan. Kira-kira apa laju korosinya? Lebih cepat pada saat musim hujan. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi. Jadi Ya, curah udaranya hujannya. lembab. Ya, udaranya lembab kan tinggi. Oke, apa lagi? Kecepatan angin. Ya, kecepatan angin, arah dan laju angin. Laju apa sih? Angin gitu? Arah angin itu kan seperti bergerak ya. Oke, laju, arah dan laju angin. Oke, apa lagi? Radiasi sinar matahari. Radiasi itu kondisi temperatur tadi ya, kaitannya dengan itu. Ya, udara lembab. Kemudian Anda mengenal padatan, yaitu polutan. Polutan kan dia, atau di sini adalah apa? Atau abu. Abu ya, polutan atau kita kenal benda-benda padat yang ada. Ya. Apalagi? Sekarang pertanyaannya, di daerah perkotaan, ya, oke, ini pertanyaan misalnya. Oke, ada pertanyaan, silahkan ditulis saja. Yang pertama, daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Daerah pedesaan. Oke. Mana yang akan mengalami laju korosi lebih cepat? Perkotaan, Pak. Kotaan. Jelas, ya. Mengapa? Karena di kota lebih banyak polusi. Polutannya lebih tinggi. Oke, tolong ya ditulis pertanyaannya. Mengapa? Tolong dijelaskan, cari informasi. Ya. Kemudian kalau daerah pantai dan daerah urban. Daerah urban artinya apa? Pinggiran kota ya. Oke, daerah pantai dan daerah urban.
laju korosinya kira-kira logam mengalami korosi lebih cepat di mana? Kemudian soal yang ketiganya adalah gimana pengaruh arah dan laju angin. Oke, ya itu yang ketiga. Kemudian lingkungan tanah. Oke, lingkungan tanah penyebabnya apa? Oke, kalau lingkungan tadi penyebabnya. Oke, penyebabnya apa? Sama. Kandungan garam dalam tanah, Pak. Ya, garam. Lebih cenderung apa? Komposisinya. Komposisi bahan kimia dalam tanah. Terus komposisi tanah. Kemudian apa lagi? pH tanah. Air Terus? dalam air dalam Kedalaman tanah. Ya, kedalaman tanah. Berarti kandungan oksigen dalam tanah. Ya, jadi itu pH tanah, komposisi tanah, bentuk tanah, terus pH tanah. Ya. Oke. Pertanyaannya Anda cari juga apa? Jelaskan proses korosi pada pipa yang terkubur di dalam tanah. Ya. Jadi jelaskan faktor korosi pipa yang terkubur di dalam tanah dan bagaimana proses pengendaliannya. Oke ya. Yang ketiga, lingkungan apa? Air. Ya. Baik sebagai air tawar atau air laut. Oke. Ini adalah faktor penyebab korosi. Oke, penyebab korosinya apa? Empat. Korosi logam di lingkungan air laut, daerah mana? Yang paling korosif? Jelaskan. Oke. Satu lagi 5.
Oke, jadi yang 4 aja. Tadi ada 6 dan di sini ada 4 ya. Jadi ini adalah A. Tadi daerah perkotaan dan daerah. Pedesaan. B. Daerah pantai dan urban. Oke, jadi itu kira-kira ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi yang di sini ada 6. Kemudian di sini ada 4. Ya, itu adalah untuk tugas dikumpulkan minggu depan libur kan ya, betul? Betul, Pak. Ya. Jadi ada 2 minggu kerja per kelompok. Ya, jadi yang jelas lingkungan atmosfer, korosi di atmosfer, korosi di dalam tanah, kemudian korosi di air tawar, korosi di air laut. Penyebabnya apa dan bisa dijelaskan. Kemudian yang keempat, di sini ada korosi logam di lingkungan air laut. Daerah mana yang paling korosif? Dijelaskan. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, oke ya. Ada 2 poin itu. Ya, tolong dicatat. Oke. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekian dulu dan terima kasih. Ketemu 2 minggu lagi. Ya, di tanggal berapa? Tanggal 10 ya? So, Iya, 10, Pak. ya, di tanggal 10. Karena waktunya mepet, mungkin kalian itu Anda persiapkan, bisa nyari di literatur, kira-kira apa saja. Ya. Itu untuk tugas yang bisa dikumpulkan 2 minggu lagi ya. Per kelompok. Ya. Jadi artinya berkelompok, kalian mengerjakan secara kelompok, bisa diskusi, sehingga menjadi paham. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat berlibur. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Lab. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.